Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, kali ini saya bertamu di kebun yang digarap oleh Pak Haji Erijon ya? Iya, Erijon. Pak Haji Erijon, beliau pensiunan di Dinas Pertanian Sumatera Barat. Beliau dengan sangat humble duduk di bawah saja sementara kami di atas Pak Haji. Nah, yang bersama saya namanya Yal Yudian, sarjana hukum. Beliau acok tidak mau disebut sebagai sarjana hukumnya karena ijazahnya belum diambil pada itu. Nah, panggilan akrabnya Yal dan saya mengenalnya sudah lama sekali ya. Tahun berapa? 2010 Pak. 2010. Iya. Jadi 11 tahun yang lalu. Yal ini dia tidak malu menyebut SD-nya paket A, SMP-nya paket B, kemudian SMA-nya paket C, lalu berkuliah dengan sangat susah payah. Saya mengalami itu karena kebetulan saya dekannya ketika beliau kuliah di Fakultas Hukum. Berulang jatuh bangun, kemudian mencari uang sendiri untuk kuliah, membiayai juga dua adiknya untuk kuliah, dan ketika lulus bergegas untuk ikut wisuda pun wisudanya tidak jadi. Nggak jadi ya. Telat. Kenapa ya saat itu telat? Nah, kita kan dari Jakarta, karena ada acara. Nah, pas pulangnya sebenarnya pas sih waktunya. Waktunya Cuman delay. Delay ada 1 jam. Iya. Nyampe di tempat acara udah selesai. Oh ya, meskipun sudah diatur sedemikian rupa tetap saja. Saat itu kegiatan apa di Jakarta? Ada kegiatan-kegiatan sama teman-teman ya, masalah pergerakan juga lah. Pergerakan juga. Iya. Sahabat Batamu, saya saat ini di Sijunjung, tepatnya di Nagari Padang Sibusuk, di ladang yang tadi. Yal, pemuda pelopor 2017 Sumatera Barat. Sebelumnya juga sempat mendapat penghargaan dari sebuah NGO ya, Leon Agusta Institute. Beliau juga termasuk orang yang pemuda yang kemudian dihargai kepeloporannya. Kemudian terakhir tahun lepas ya, 2 tahun lalu itu sempat ke Jakarta untuk memperoleh Kalpataru dan sempat bertemu dengan Ibu Siti Tubaya, Komisi 4 DPR RI, Kang Deddy Mulyadi saat itu. Oke, ya. Apa yang lakukan di tempat yang kita sekarang duduk ini? Bagaimana Yal bisa menceritakan itu dengan Pak Haji dulu itu mulainya? Iya, kita memang sih waktu itu kami dengan Pak Haji diskusi karena kan beliau senior bagi saya, banyak nanya juga sih, kadang sampai bosan juga dia melayani saya. Tapi alhamdulillah beliau sangat antusias juga dengan anak muda. Nah, kami mikir waktu dengan begitu banyak hamparan-hamparan yang tidak terpakai lagi, yang awalnya itu produktif seperti sawah dan kebun gitu, hancur oleh penambangan liar. Nah, tentu tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Nah, kami diskusi dengan Pak Haji, gimana Pak Haji caranya kita lagi untuk memperbaiki dan bisa kita jadikan lagi untuk sumber ekonomi masyarakat. Nah, kami coba dari awal sedikit-sedikit. Salah satu ini yang sangat utama sekali. Nah, kami coba, kemudian tentu Pak Haji dia mikir bagaimana merubah lagi, membalikkan tanah ini seperti biasa dengan humusnya yang bisa ditanami lagi. Tentu itu kami lakukan. Nah, kalau proses oke lah ya, kami nggak terlalu banyak cerita. Orang semua tahu bahwa bagaimana sih memproses bekas tambang ini jadi lagi. Nah, tambah lagi cemooh orang, seakan kami itu orang gila. Tapi itu nggak masalah sih. Yang namanya kayak tujuan baik untuk kita pulihkan lagi supaya lahan yang banyak ditambang itu yang udah hancur itu masyarakat juga mengikuti. Nah, dan itu kami lakukan ada dari 2014, 15, 16, 3 tahun berturut-turut, dan kami di sana sebenarnya nggak ada dapat hasil. Ya, yang dapat di sana hanya cuma orang. Nah, 2017 itu orang udah mulai ikut, udah banyak datang bertanya. Ya, bertanya gimana sih kok bisa gitu. Nah, tentu ya berbagi cerita lah. Kami juga tidak menaruh dendam sih. Tujuan kami memang itu, ngapain juga harus dendam kok seperti itu. Nah, habis itu udah mulai banyak yang bertanya dan melakukan untuk memperbaiki lagi lahan yang rusak oleh tambang sampai saat ini. Nah, kami memang sebenarnya waktu itu
apa ya? Tujuannya memang untuk mengajak mereka. Kalau kita ngajak semua kan nggak mungkin, Pak. Ya, 2014 mencoba memulihkan tanah lahan bekas tambang itu. Ya. Lalu kemudian pertama komoditas yang ditanam itu apa? Ya, awalnya sih jagung. Awalnya jagung dulu. Jagung, kemudian setelah jagung Ada cabai, bawang, kemudian dan ketika di cabai di tahun 2017 2018 kan saya lihat itu 2016 2017 cabai yang sempat juga main apa namanya kimia mikroorganisme itu apa itu? Ya. Jadi memang kami juga pengalaman ini kan dapat waktu kami mengerjakan dari 2014 sampai 2017 ini. Nah, kalau kita paksakan semuanya pakai pupuk kimia, itu bertambah habis gitu, karena kan biaya kimia kan besar. Nah, kebetulan Pak Haji ini dia pensiunan pertanian, tentu dia lebih paham, lebih banyak ilmunya tentang yang kita kembalikan kepada sifatnya biologi. Nah, kami melakukanlah pengomposan pupuk, pengomposan kotoran-kotoran hewan, juga gitu, juga urinnya kami jadikan mol. Nah, jadi dari pengalaman itu kami mulai merasakan sukses itu memang dari 2017 ya, itu. Karena kan kenapa? Karena kan proses bekas tambang ini kan tidak bisa bulan. Karena lama. Nah, seperti itu. Ini contoh ya, ini sampai 1 tahun 2 tahun ya baru bisa kembali, karena kan kita harus fermentasi pupuk dulu, pengolahannya harus berulang-ulang kali, memisahkan batu dari tanah-tanah ini gitu. Tadinya bebatuan ada banyak. Banyak bebatuan. Dan tentu tidak bisa dibuat dengan manual, cangkul biasa gitu. Apa yang kemudian dulu dilakukan? Iya, kita melakukan perombakan di sebuah unit mesin untuk bagaimana cara pengumpulan batu gitu. Kadang ada juga yang manual, kalau mesin nggak mampu, kita lakukan manual seperti itu. Nah, itu makanya saya lebih banyak waktu itu dari 2014-17 itu mendesain sebuah mesin dengan cara saya sendiri. Bahkan kemudian mesin pun dirombak, kemudian didesain didesain sendiri itu. Iya. Sarjana hukum, kemudian pesantren, mantan Kori, tiba-tiba pegang mesin. Otodidak saja. Atau ada rekan di sini dari bengkel yang kemudian membantu-bantu begitu? Kalau di mesin tidak. Sendirian saja? Sendiri aja. Iya, karena kan kita tiap hari coba, tentu kita tahu lah kelemahan dan kelebihan mesin. Kalau ada kelemahan, kayaknya bongkar, pasang, elas begitu ya? Iya. Begitu. Itu yang dilakukan itu? Terus saya melakukan itu. Wajar lah kalau tetangga-tetangga orang sekitar bilang, ngapain nih yang ini? Iya. Itu. Sempat sampai ngutang juga saya, Pak. Pada saat itu? Pada saat itu, saya kan waktu itu jadi pegawai kontrak daerah, ngutang di koperasi. Sampai nggak kebayar sih. Tapi nggak apa-apa, ilmunya luar biasa di sana, Pak. Jadi itulah yang kemudian dilakukan dari 2014 sampai 2017. Iya. Baru kemudian warga sekitar ikut ya. Ikut. Nah, kalau melihat perkembangan sekarang, sudah berapa luas atau berapa titik yang digarap baik oleh kelompok Yal sendiri, oleh ya atau warga-warga yang lain yang sudah merubah bekas galian tambang itu? Iya. Dengan Pak Haji di sini ada sekitar 20 lebih lah kayaknya di sini. 20 hektaran. Yang di sini di Padang Sibusuk ini. Nah, kalau untuk yang di kecamatan lain itu memang Pak Haji nggak ikut. Saya lagi. Nah, kenapa saya tidak bisa melakukan Pak Haji ikut? Nah, karena ada saya di sana mendirikan kelompok-kelompok tani. Nah, kelompok tani inilah saya bina. Nanti bolehlah saya kirim video ke Bapak, karena ini udah beberapa tahun lalu masih ada bagaimana saya membina kelompok tani untuk penggarapan lahan yang telah ditambang seperti itu. Nah, begitu juga dengan beberapa kecamatan kayak Kota Tujuh, Sumpur Kudus, ada di Kecamatan Sejunjung dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Jadi memang sebenarnya yang saya lakukan tuh inginlah berdampak kepada masyarakat, dan apa yang saya lakukan bisa saya buktikan, dan itulah saya perkenalkan dengan masyarakat. Artinya, mohon maaf, kemarin kita kan sempat anjlok juga nih, Pak, masalah ekonomi kita. Harga karet kemarin parah itu anjloknya. Nah, ada kesempatan saya di sana untuk mengajak masyarakat di sana. Nah, ada juga sih yang bertanya, kamu kan dapat penghargaan nih dari lingkungan hidup. Nah, kok bisa kamu mengajak orang
untuk melakukan hal seperti itu katanya. Ya kalau kita berbicara masalah lingkungan hidup Pak, ujung-ujungnya sosial. Nah kalau saya kebalik Pak, kalau kita berbicara tentang lingkungan, kita harus hitung-hitung dulu pendapatannya, hitung bisnisnya dulu, seperti itu. Nah, jadi harus berhitung dulu, lalu kemudian kita melakukan. Iya. Bukan kita berpikir sosial dulu, hitungan kemudian. Nggak mau Pak. Salah itu ya. Salah kalau menurut saya. Jadi dengan Pak Haji, ini kan ilmu beliau yang ilmu dari Pak Haji sebetulnya. Karena kan beliau lebih jauh umurnya daripada saya. Saya mencontohkan kepada teman-teman penyuluh satu contoh. Dia bercerita tapi tidak bisa melakukan. Nah, saya juga pernah baca. Saya di waktu kuliah Pak, hukum dan lingkungan itu saya sebenarnya nggak boleh kuliah lagi Pak. Saya lupa nama dosennya. Dia bilang nih, kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya akan jamin nilainya ini. Emang nggak rumit itu. Dan saya mampu walaupun tidak sempurna. Maka saya dikasih nilai A. Nah, jadi intinya kalau kita berbicara tentang lingkungan Pak, orang malas dengarnya Pak, nggak ada duitnya Pak. Dia ngingatnya, ayo nanam pohon bersama gitu, ayo kita bersihin gorong-gorong gitu. Bayangan orang seperti itu. Nah Pak Haji nyaranin saya, kamu jangan bicara kayak gitu. Kamu harus berbicara bagaimana ada duit di sana. Nah dan itulah alhamdulillah kami terapkan sampai saat ini. Oh jadi gitu jalannya. Iya. Ya Baraya Batamu atau sahabat Batamu, saya sengaja langsung masuk ke inti diskusi kita. Kita tentu bertanya, Anda semua tentu bertanya, siapa sih Iyal ini? Masa lalunya tidak seperti banyak anak muda lainnya. Jadi Iyal ini sebelumnya bercerita honor di daerah begitu ya, di Dinas Pendidikan. Kemudian sebelumnya secara sukarela juga melatih banyak anak muda untuk atlet-atlet untuk senam. Kemudian sebelumnya Kori juga. Dan sejak kecil beliau ditinggal oleh ayahnya. Usia berapa ayah dulu meninggal ketika saya kalau nggak salah usia 16 tahun kalau nggak salah. 16 tahun ayah ditinggal ayah. Pada saat itu sedang di pesantren. Di pesantren. Sedang pesantren saya. Pesantrennya itu dari SD sudah lulus atau sebelum lulus? Gini, pesantrennya saya kan orang nggak sekolah Pak. Jadi mikirnya pengen lah sekolah karena pesantren itu biaya nggak banyak. Jadi di pesantren itu saya sampai aja di sini kepada teman-teman. Saya pesantren itu minta-minta Pak bawa ini. Sekali santri itu bolehlah sekali seminggu kita keliling. Dengan itu loh saya di pesantren waktu itu. Karena dari rumah nggak ada. Kalau mau makan ya dengan beras itulah gitu. Kalau mau beli hasil yang didapat dari keliling itu. Seperti itu. Nah, berapa tahun ya kalau nggak salah, dan 6 tahun saya di sana. 6 tahun pesantren. Sebelum saya termotivasi saya masuk pesantren kan saya kan dulu Kori Pak. Kori anak-anak lah ya. Anak-anak sampai remaja sampai ke lumayan juga lah waktu itu. Di kabupaten. Provinsi gitu. Jadi karena sampai ke MPQ provinsi. Dulu. Ketika di Kori untuk anak-anak. Sekarang dilanjutin lagi sama anak kakak saya gitu sampai provinsi. Makanya kemudian sertifikatnya kalau dijumlahkan seluruhnya ini sudah 198 hampir 200 ya sertifikat itu. Karena sejak Kori kemudian pelatih senam lalu kemudian yang banyak ini prestasi itu. Di pertanian juga Pak, saya penyuluh terbaik saudara. Penyuluh terbaik di Sumatera Barat. Nah, lalu kepikir kemudian kembali dari pesantren ngambil paket A, paket B. Itu usia berapa saat itu? Saya sebenarnya waktu di pesantren udah 6 tahun ya. Karena kan waktu saya ndak mau sekolah lagi di sana, saya bingung Pak mau ngapain gitu kan. Yaudah deh, saya coba merantau. Rantau saya ke Bandung. Itu lebih kurang 4 tahun lah. 4 tahun di Bandung. 4 tahun di Bandung. Nah, habis itu saya balik ke sini masih kecil juga sih. 4 tahun dari umur 16 20 tahun. Jadi atlet. Sebentar karena faktor umur saya pensiun jadi pelatih. Nah, jadi memang perjalanannya waktu saya termotivasi kuliah tuh memang karena atlet saya. Karena lumayan waktu itu saya juga termasuk atlet nasional. Dan janji saya ke Bapak Bupati waktu itu, yang dikatakan prestasi itu bisa mencetak prestasi. Dan saya buktikan Pak, atlet saya punya prestasi di internasional. Begitu. Seorang apa namanya?
olahragawan sejati itu selalu berpikir bahwa dia mencetak olahragawan berikutnya. Iya. Sama dengan guru. Guru yang terbaik dia menghasilkan guru juga. Iya. Oke. Ya, ini luar biasa perjalanannya. Saya sengaja zigzag memang karena kepentingan konten saya ini tidak hanya untuk masyarakat Sumatera Barat tapi juga untuk di luar. Ya. Nah, sekarang apa mimpi yang harapkan dari hamparan tanah seluas ini yang tentu saja ini sudah digarap oleh Pak Haji, kemudian YAL dengan kelompok-kelompok tani juga sedang terus bergerak begitu mau pemberdayaan masyarakat. Apa sekarang impian yang berikutnya yang harapkan? Ya, kami kan sering diskusi. Saya pengen sih masyarakat kita ini, apalagi dalam keadaan yang saat ini, apalagi kita dilanda oleh wabah yang sangat luar biasa ini. Artinya, kalau kita berbicara ekonomi, ya kembalinya ke sinilah. Pertanian. Nah, minimal kalau kami dengan Pak Haji, artinya bahasanya gini, manfaatkan lingkungan, manfaatkan pekarangan rumah, manfaatkan lahan-lahan kosong. Minimal tidak punya duit kita udah makan. Nantilah kita berpikir dengan pendapatan yang sangat luar biasa. Jadi memang target kami dengan Pak Haji itu, kami nggak terlalu banyak ngotot untuk beli mobil, ngotot untuk hasil pertanian untuk beli ini gitu. Saya udah sampaikan juga sama teman-teman kita, manfaatkan lahan kalian, manfaatkanlah lahan itu, tanamlah apa kebutuhan kalian dulu. Nah, kalau itu memang kalian udah bisa belajar dari hal kecil, kalian masuk ke yang besar, silakan kalian mau beli apa habis itu. Memang ujung-ujungnya tetap ekonomi, tapi kita tidak memaksakan dengan kondisi saat ini. Gitu. Nah, kemudian harapan-harapan berikutnya memang kami dengan Pak Haji, ya udahlah, kita nggak usah nambang lagi dah. Dapat pun uang 1 miliar 3 hari habis kok, Pak. Jadi kami pernah hitung-hitung sama Pak Haji. Kami kumpulin nih orang nih. Kalian punya lahan 1 hektar. Iya, berapa harga lahan kalian? 1 miliar. Nah, oke lah, yang tidak dijual, kalian tambang berapa biasanya dapat? Ya, dapatlah 1 miliar. Dia punya lahan 1 hektar, dia tambang dapat 1 miliar. Nah, sekarang kita hitung. Cabai di 1 hektar tuh bisa nanam 12.000. Bisa panen loh satu minggu itu sampai 1 ton. Taruhlah harga cabai itu 50.000. Berarti kan 1 ton berapa? Kalian bertani itu sampai mati. Kalau kalian tambang dengan harga 1 miliar, habisnya sebentar, dapatnya sebentar. Lebih baik kalian bertani aja lah. Lingkungan terjaga, lingkungan tidak rusak seperti itu. Nah, dengan kali-kali itu banyak sih Pak mantan-mantan penambang ini dia garap lagi lahannya. Nah, jadi harapan kami dengan Pak Haji kemarin, udahlah jangan ditambang lagi. Kita perbaiki yang rusak. Tidak ada yang salah di sini. Nah, juga dengan mohon maaf, saya juga pernah diskusi dengan penegak hukum. Ya udah deh, kita tidak bisa menyalahkan apa-apa. Ini telah terjadi. Ayolah kita bersama-sama kita berikan pendapat ke masyarakat kita supaya dia paham tentang lingkungan seperti itu. Juga pernah nanya, loh, kamu nggak pernah berbicara tentang hukumnya? Saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau berbicara hukum di lingkungannya Pak, ngeri-ngeri sedap Pak. Itu maka saya nggak ikut campur di sana. Kami ngambil yang bisa kami lakukan aja dengan Pak Haji. Iya. Seperti itu. Iya, sahabat Batamu, kalau di kampung kami namanya Barayanya mah. Saya jadi ingat tokoh dengan statementnya, yaitu Deddy Mulyadi. Kebetulan sarjana hukum dan Yudian juga sarjana hukum. Saya ingin menyimpulkan apa yang saya tangkap dari pernyataan beliau dan juga kesimpulan yang tadi serta harapan bahwa pertama soal pemuliaan. Ketika kita memuliakan ekosistem, ekologi, maka dengan sendirinya lingkungan akan juga memuliakan kita. Saya mendapat anggukan dari senior Pak Haji. Terima kasih Pak Haji, itu luar biasa juga. Di shooting Pak Hajinya tuh sambil yang humble begitu. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, Yudian ini lulus sarjana hukum. Dan biasanya skripsi sarjana hukum itu judulnya penegakan hukum lingkungan hidup untuk illegal mining. Nah, sekarang beliau tidak melakukan itu. Yang ia lakukan adalah bukan penegakan hukum, tapi pemuliaan lingkungan bekas tambang untuk hidup lebih mulia. Saya pikir itu yang lebih tepat ya. Keren luar biasa ini. Jadi diskusi kita ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, ini
harapan Yal untuk generasi muda? Silakan, kira-kira apa yang... Ya, harapan saya kepada generasi muda yang pertama, kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan kondisi saya ini, Pak. Pengaruh sangat luar biasa saya ini cobaan luar biasa, banyak cobaan-cobaan yang akan kita lalui, apalagi di teknologi yang sangat luar biasa. Ya, saya tidak akan lari daripada membahas masalah teknologi pada pemuda, karena dia tiap hari bergelut di masalah itu. Nah, kalau saya juga punya ikuti itu, tapi saya ngambil yang baik-baiknya saja. Seperti saya nonton YouTube, satu contoh. Di situ saya lebih nonton bagaimana konten-konten orang-orang ini yang bisa mensupport saya, dan kemudian saya nanti ingin sesuatu di sana. Nah, saya tinggal klik aja, kelihatan gitu. Nah, menurut saya sih YouTube profesor juga sih, walaupun tuh orang yang mengupload ke sana. Nah, kalau saya sih tidak akan murni mencontoh orang itu. Saya ingin dari orang di lokasi A bikin sesuatu, nanti kita kan ada lokasinya ada di Z itu. Nah, bagaimana kita mensinkronkan hal itu dengan di daerah kita? Contoh, kita nggak sebut nama lah. Ada sebuah pemerintah bikin program, dia memaksakan program ini, karena prospeknya tidak mungkin dengan masyarakatnya. Nah, saya akan baca sendiri itu. Satu contoh, ada sebuah daerah pengennya wisatawan begini gitu, padahal dia nggak lihat kabupaten lain udah hebat, nggak mungkin lah atau gitu. Jadi saya mikir, wah ini nggak bagus nih. Saya ini pemuda harus memikirkan ekonomi kreatif. Semuanya harus kreatif, karena kesempatan kita mengumpulkan tenaga kita, mengumpulkan pikiran kita untuk mengerjakan itu. Ya, kalau udah tua-tua gimana lagi, Pak? Kayak Pak Haji sekarang, mending dia masih sehat. Kalau udah biasanya orang udah pensiun itu, Pak. Kalau Bapak pensiun mau ngapain? Saya udah pensiun mau ke ladang aja. Gimana mau ke ladang? Jalan aja udah repot, bagaimana mau kerja kan gitu. Nah, selagi muda, mohon maaf dia pada generasi muda, saya mengundurkan diri dari Pemda itu. Karena itulah, Pak. Saya ingin hidup bebas seperti burung. Artinya sebenarnya banyak hal-hal yang lain yang harus kita lakukan. Saya nggak mau otak saya di program oleh orang. Saya ingin bikin program sendiri dan saya lakukan, dan ini hasilnya, dan ini secara ekonominya, dan ini secara sosialnya, dan ini pada dampaknya pada masyarakat. Itu saja. Jadi manfaatkanlah selagi muda, jangan nunggu tua dulu. Nah, sahabat Batamu, keren sekali. Saya ingin menutup bincang kita di siang ini dengan pemuda pelopor, pemuda yang sangat luar biasa, dan dengan satu kesimpulan baru, bahwa kesimpulan terakhir, Yal Yudian menyarankan kita ketika nonton YouTube seperti sekarang Anda sedang nonton nih, lakukan model ATM seperti sarannya. ATM itu ambil, tiru, tapi modifikasi. Jadi jangan kemudian kita meniru seluruhnya, mengambil seluruhnya tanpa menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi ambil, tiru, dan modifikasi, saya pikir tepat apa yang disarankan oleh udah kita ini. Yal Yudian, sarjana hukum. Terima kasih, luar biasa. Pak Haji, terima kasih ini atas kesempatannya. Ini tempat yang sangat bagus. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.